Selamat bertemu kembali dengan siswa-siswi Ibu kelas 7. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi matematika, yaitu materi himpunan bahagian yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk kepada himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong di sini akan Ibu bedakan dengan himpunan nol. Kita masuk kepada yang pertama, himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, Nak. Himpunan yang tidak mempunyai anggota. Disimbolkan dengan sepasang kurung kurawal buka dan tutup. Ini dia. Atau bisa juga dinotasikan dengan simbol yang lain, bulat kecil, tanda bulat, kemudian ada garis miring, ya. Kemudian contoh himpunan kosong, kita ambil yang pertama, himpunan bilangan caca yang kurang dari 0. Kita tahu bilangan caca itu dimulai dari bilangan 0, 1, 2, 3, seterusnya sampai ke arah kanan pada garis bilangan bulat. Oke, jadi kalau dikatakan di situ himpunan bilangan caca yang kurang dari 0, berarti bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Kalau katanya bilangan yang kurang dari 0, bilangan yang terletak di sebelah kiri 0 itu berapa? Negatif 1. Negatif 1 itu apakah termasuk bilangan caca? Tidak termasuk bilangan caca. Sehingga himpunan bilangan caca yang kurang dari 0 itu tidak ada anggotanya, Nak. Jadi dia termasuk kepada himpunan kosong. Contoh berikutnya adalah himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Ingat lagi garis bilangan bulat. Pada garis bilangan bulat, kita mulai dari 0 ke arah kanan. 0, 1, 2 ke kanan, Nak, ya. Oke, kalau kita perhatikan, kalau kita ingat lagi garis bilangan bulat, antara bilangan 0 dan bilangan 1, ada tidak bilangan yang lain? Tidak ada, Nak. Habis dari 0 langsung 1. Jadi, himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan yang kurang dari 1 itu tidak ada anggotanya, Nak. Berarti merupakan contoh himpunan kosong. Kita perhatikan yang berikutnya adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil yang habis dibagi 2, kita ambil dulu contoh himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita ambil salah satu bilangan ya, Nak, misal 3. 3 dapatkah dibagi 2? Dapat. 3 dibagi 2 itu hasilnya 1, ada sisanya. Oke, jadi dia itu bersisa. Itu yang dikatakan bukan habis, tidak habis, tapi bersisa. Kita ambil lagi contoh bilangan ganjil yang berikutnya, yaitu 5. 5 bisakah dibagi 2? Bisa. Tetapi dia bersisa, Nak, tidak habis. Jadi diambil kesimpulan bahwa bilangan ganjil itu yang habis dibagi 2 tidak ada anggotanya, merupakan himpunan kosong. Contoh yang berikutnya adalah himpunan nama-nama bulan yang diawali dengan huruf C. Pada tahun Kabisat ada 12 bulan yang kita kenal. Kita mulai dari bulan Januari. Bulan Januari awal hurufnya huruf apa? Huruf J. Bulan Februari hurufnya diawali dengan huruf F. Bulan Maret diawali hurufnya dengan huruf M. Seterusnya begitu sampai bulan Desember. Di antara 12 bulan itu tidak ada nama bulannya yang diawali dengan huruf C. Maka nama-nama bulan yang diawali dengan huruf C itu merupakan himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Tidak ada anggotanya. Contoh yang berikutnya, himpunan nama hari yang diawali dengan huruf B. Kita mulai dari hari Senin, diawali dengan huruf S. Hari Selasa, huruf awalnya huruf apa, Nak? S. Hari Rabu, huruf awalnya huruf apa, Nak? R. Dari 7 nama hari itu, adakah yang diawali dengan huruf B? Tidak ada, Nak. Berarti anggotanya tidak ada, dia merupakan himpunan kosong. Kita bedakan dengan himpunan 0. Himpunan 0 itu himpunan bukan kosong, dia tidak kosong, ada anggotanya. Tetapi cuma satu jawabannya, cuma satu anggotanya, yaitu 0. Apa contohnya? Himpunan bilangan caca yang kurang dari 1. Kita tahu bilangan caca dimulai dari 0. Jadi kalau himpunan bilangan caca yang kurang dari 1 ya ada anggotanya, yaitu 0. Bukan kosong ini, Nak, maksudnya. Himpunan 0. Tolong dibedakan himpunan 0 dan himpunan kosong.
kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S. S itu singkatan daripada semesta. Tetapi kalau kamu nanti jalan ke toko buku yang menjual materi matematika yang berbahasa Inggris, itu himpunan semesta tidak ada di situ, nak, karena istilah semesta itu istilah Indonesia. Di situ mungkin nanti kamu ada lihat universal. Jadi dia itu disimbolkan dengan U, bukan S. Jadi di sini yang Ibu maksudkan himpunan semestanya, simbolnya S itu digunakan pada buku matematika yang berbahasa Indonesia. Perhatikan gambar berikut ini. Ada satu persegi panjang. Ini sebenarnya diagram Venn ya, nak ya. Cuma kita belum masuk kepada materi diagram Venn. Ini namanya, ini persegi panjang ini namanya diagram Venn. Ini istilahnya bagian daripada unsur-unsurnya diagram Venn ya. Di dalam kotak persegi panjang ini ada 3 bentuk seperti kapsul. Yang pertama himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Coba kamu perhatikan. Himpunan A anggotanya ada 3, Yunita, Yuniar, Yasin. Himpunan B anggotanya ada 2, Sunario, Suban. Himpunan C anggotanya ada 3, Andi, Ahmad, Anton. Kamu perhatikan 3 kapsul ini, gambar ini kita buat dalam bentuk seperti ini. Tuh, bisa nampak kan? Masing-masing nama himpunannya di sini, ini nama himpunannya, ini anggotanya, nak. Kalau kamu masih ingat bagaimana penulisan himpunan di awal sekali ya. Oke, gitu. Kemudian ini dia A, B, C. Kita perhatikan S. S ini singkatan daripada semesta. Semesta itu adalah semua anggota yang di dalamnya ini, nak. Semua anggota yang di dalamnya ini. Ini adalah miliknya si semesta pembicaraan. Jadi masukkanlah dia, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masukkanlah si 8 itu ke dalamnya. Sehingga semesta itu anggotanya adalah Yunita, Yuniar, Yasin, Sunario, Suban, Andi, Ahmad, Anton. Perhatikan ada contoh soal berikut ini. Tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut ini. Yang pertama, ada satu himpunan yang anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Yang ditanya sama kita adalah tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin. Sebenarnya himpunan semesta yang mungkin terjadi daripada soal nomor A itu bukan cuma 3 saja. Tetapi yang Ibu minta di sini cuma 3. S1 itu mewakili semesta pertama. S2 mewakili semesta kedua. S3 mewakili semesta ketiga. Sebenarnya S-nya itu bisa lebih dari 3. Kalau kamu dapat S yang lain, mewakili S4, mewakili S5. Tetapi di sini karena yang diminta cuma 3 saja, cukup kamu menyelesaikannya dengan 3 semesta saja. Kita perhatikan kembali kepada yang ditanya. Anggotanya 2, 3, 5, 7. Carilah semesta daripada 2, 3, 5, 7. Terserah bilangan mana saja. Yang penting di bilangan itu semuanya ada anggota ini. Semuanya ada 2, 3, 5, 7. Yang pertama jawabannya semesta yang mungkin adalah bilangan prima. Coba diingat, nak, bilangan prima itu anggotanya berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ya, kalau kamu ingat ya. Nanti kamu bisa lengkapi di sini catatanmu. Nggak usah semua di sini Ibu paparkan. 2, 3, 5, 7 ini ada nggak? Semua yang 4 ini ada nggak di bilangan prima? Ada karena jadi S1 ini bisa. Jadi bilangan prima bisa mewakili semesta daripada yang A. Perhatikan semesta yang kedua. Bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, karena ya. Sekarang kita lihat. Ada nggak 2, 3, 5, 7 ini di dalam bilangan asli? Ada, karena semua yang 4 ini ada di dalam bilangan asli. Sehingga semesta kedua bilangan asli layak dinyatakan menjadi
himpunan semesta yang mungkin dari 2, 3, 5, 7. Semesta yang berikutnya adalah bilangan caca. Bilangan caca dimulai dari berapa, Nak? Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita perhatikan 2,3,5,7 ini ada tidak semuanya di dalam bilangan caca ini? Ada, Nak. Karena ada, sehingga layaklah bahwa S yang ketiga ini bilangan caca dinyatakan menjadi salah satu semesta, himpunan semesta daripada 2,3,5,7. Contoh yang berikutnya B, kerbau, sapi, kambing. Cari semesta pembicaraan yang mungkin. Sebenarnya bisa kamu dapat lebih dari 3, tetapi yang Ibu minta di sini cuma 3 saja. Yang pertama, nama hewan memamah biak. Kamu bisa cari, bisa ingat-ingat nama-nama hewan yang memamah biak. Apakah kerbau, sapi, dan kambing masuk ke dalam hewan memamah biak? Masuk, Nak. Sehingga nama hewan memamah biak itu bisa menjadi salah satu himpunan semesta yang mungkin dari kerbau, sapi, kambing. Yang berikutnya, nama-nama hewan yang berkaki 4. Nama-nama hewan yang berkaki 4. Apakah kerbau, sapi, dan kambing ini masuk ke dalam nama-nama hewan berkaki 4? Masuk, kan, Nak? Sehingga semesta yang kedua ini layak menjadi semesta pembicaraan daripada kerbau, kambing, sapi. Berikutnya, semesta yang ketiga adalah nama hewan. Jelas ya, Nak, ya, bahwa kerbau, sapi, kambing ini termasuk kepada ini. Jadi semesta yang ketiga ini, nama hewan, layak menjadi salah satu himpunan semesta yang mungkin dari soal kerbau, sapi, Berikutnya di sini ada latihan. Selesaikan di dalam buku catatanmu, tidak usah di-upload ke GCR. Hanya diselesaikan saja ke dalam buku catatanmu. Nomor 1, tuliskan 2 contoh yang merupakan himpunan kosong. Hanya 2 contoh saja, Nak, ya. Kamu bisa diskusi dengan orang tuamu atau dengan teman sekelasmu juga bisa. Kemudian nomor 2, diketahui himpunan P anggotanya 2,4,6. Tuliskan 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan P. Berarti jawabannya itu untuk mewakili S1, menurutmu apa? Untuk mewakili S2, apa? Untuk mewakili S3, apa? Kita masuk kepada himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika setiap anggota himpunan A terdapat di dalam himpunan B. Dinotasikan himpunan bagian A subset himpunan bagian B. Ini, Nak, ini subset ya. Ini subset bacanya, atau himpunan bagian. Subset itu bahasa Latinnya ya, bahasa asingnya. Perhatikan di situ ada contoh. Himpunan A anggotanya 1,2,3,4. Himpunan B anggotanya 1,2,3,4,5,6,7. Coba perhatikan semua anggota himpunan A. Semua anggota himpunan A terdapat pada himpunan B. Semuanya ini, Nak. 1, 2, 3, 4 terdapat pada himpunan B. Sehingga bahwa dikatakan himpunan A ini subset daripada himpunan B. Perhatikan contoh berikutnya. Himpunan P anggotanya apel, anggur, jeruk, mangga. Himpunan Q anggotanya apel, jeruk, manggis, pepaya, rambutan. Coba perhatikan. Apakah semua anggota himpunan P ini terdapat di Q? Tidak, Nak. Kita lihat apa yang nggak dapat ya. Kita lihat satu persatu. Apel ada di Q. Anggur tidak ada di Q. Nah, satu saja pun tidak ada di Q, itu sudah mewakili bahwa himpunan P itu bukan subset, bukan merupakan himpunan bagian daripada himpunan Q. Jadi bukan subset, bukan himpunan bagian. Itu simbolnya seperti ini, Nak. Simbol himpunan bagian kemudian dikasih garis miring. Selanjutnya menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Ada satu himpunan yaitu himpunan G, anggotanya A, B. Ditanya, tuliskan himpunan-himpunan bagian daripada himpunan G. Himpunan-himpunan bagian daripada himpunan G itu selalu dimulai dari himpunan kosong. Himpunan kosong. Kemudian
himpunan yang satu anggotanya. Ini kan ada 2 ini nak. Pisah dulu nak, satu nak. Menjadi satu dia nak. 1 menjadi A, B saja. Satu anggotanya nak. Nah, itu dia. Oke. Kemudian himpunan bagian yang dua-dua, kebetulan cuma 2 ya nak ya, anggota himpunan G ya. Sekaligus dia nak. Nah, itu dia. Ada berapa banyak anggota himpunan bagiannya? Nih nak. 1, 2, 3, 4. Jadi banyaknya semua anggota himpunan bagian dari G itu ada 4. Ibu ulang ya. Ini kan anggotanya ada A, B. Himpunan-himpunan bagiannya itu selalu dimulai dari himpunan kosong. Kemudian himpunan yang anggotanya satu saja. A saja. B saja. Kemudian setelah 1, 2 kan, A, B. Contoh berikutnya adalah himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3. Himpunan bagiannya apa saja? Himpunan bagiannya mana saja? Dimulai dari himpunan kosong. Kemudian himpunan yang anggotanya satu, lepaskan dia nak, satu dia. 1, 2, 3. Kemudian yang 2 nak, 1 dipasangkan ke 2 nak, ini. 1 dipasangkan ke 3 ini. 2 nak dipasangkan ke 3 ini. Jadi nggak boleh ada yang sama nak. Coba perhatikan, variasi semuanya, tidak ada yang sama. Kemudian yang terakhir lah 1, 2, 3. Ada berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat 8 buah anggota himpunan bagian dari himpunan. Latihan, selesaikan di dalam buku catatanmu, tidak usah di-upload. Diketahui himpunan R anggotanya ada 4 ya nak. A, B, C, D. Ditanya, tuliskan himpunan-himpunan bagian dari R. Nanti kamu ingat ya untuk menyelesaikannya. Dimulai dari himpunan kosong dulu. Kemudian himpunan yang anggotanya satu dilepas nak. Oke. Kemudian lanjut lagi dengan himpunan yang anggotanya 2 nak disandingkan. Tetapi harus berbeda-beda. Kemudian anggota himpunan bagian yang anggotanya 3 nak disandingkan tetapi dia berbeda. Begitu juga dengan yang 4. Perhatikan nak ya, kalau kamu nanti ketemu dengan A, B itu sama dengan B, A. Jadi cukup mewakili salah satunya saja. Tetap semangat belajar matematika, semangat itu bisa menyelesaikan semua masalah.